Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Hari ini Maria dari Betania melayani Yesus. Injil dimulai saat Yesus tiba di Betania. Dia datang mengunjungi Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun. Mereka berkumpul di sekitar meja untuk menyusul Yesus. Marta menghabiskan sebagian besar waktunya menyiapkan makanan khusus untuk Yesus. Saudara dan saudari, saat mereka berkumpul di meja, Maria menghampiri Yesus dengan wadah minyak wangi yang mahal. Dia berlutut di kaki Yesus. Kemudian dia membuka wadah minyak dan mulai membersihkan kakinya. Dan kemudian dia mengolesi kakinya dengan minyak yang eksotis dan mahal. Ini bukanlah kebiasaan yang kita miliki saat ini. Namun pada zaman Yesus, ketika seorang tamu tiba di rumah seseorang, kaki mereka kotor dan berdebu karena melakukan perjalanan di jalan tanah dan jalanan. Sandal tidak memberikan perlindungan apapun dari debu dan kotoran. Jadi ketika seorang tamu datang, seorang pelayan akan membasuh kaki tamu tersebut. Saudara dan saudari, pencucian ini membersihkan dan menyegarkan dan juga membantu menjaga kebersihan rumah. Kemudian Maria mulai membasuh kaki Yesus. Maria seharusnya tidak membasuh kaki Yesus. Ini adalah tugas para hamba dan pelayan, bukan untuk anggota keluarga. Maria tidak hanya membasuh kaki Yesus, dia juga memiliki keberanian untuk mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara dan saudari, sungguh tindakan yang intim. Banyak tamu yang terkejut. Apa yang sedang dipikirkan Maria? Tindakannya sama sekali tidak pantas. Namun tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Selang beberapa saat, Yudas Iskariot akhirnya bertanya,
Mengapa minyak mahal itu tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Saudara dan saudari, kedengarannya Yudas seperti pejuang orang miskin. Namun dia berharap bisa menjual minyak dan kemudian mengantongi uangnya sendiri. Yudas bertanggung jawab atas kas kelompok Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas kesal dengan pengeluaran uang yang telah ia rencanakan untuk dikantonginya. Yudas tidak peduli dengan kebutuhan orang miskin. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Saudara dan saudari, Yesus membela Maria dan tindakannya yang penuh kasih. Yesus tahu bahwa hari-hari mendatang akan menjadi hari yang mengerikan bagi dirinya. Dengan membasuh kakinya dan mengurapinya, Maria telah memberinya hadiah cinta dan perhatian yang besar dengan tindakan yang sederhana dan penuh kasih ini. Yesus menghadapi Yudas dan kemunafikannya. Dia dengan tegas menyuruh Yudas untuk meninggalkan Maria sendirian. Dia harus menyimpan minyak untuk hari penguburan Yesus. Saudara-saudari, Yesus tahu hati Yudas telah berubah. Namun Yesus tetap mencintai Yudas, dan Yesus sangat sedih karena Yudas tidak lagi berkomitmen kepada Yesus dan umat Allah. Yudas berkomitmen hanya untuk dirinya sendiri. Betapa kehilangan bagi Yesus. Yesus telah kehilangan orang yang dicintai dan pengikut, tetapi Yudas telah mengkhianati dirinya dan sahabatnya. Dan untuk apa sekantong koin? Apakah kita memiliki Yudas dalam hidup kita? Seseorang yang telah menyakiti atau mengkhianati kita? Saya berasumsi sebagian besar dari kita begitu. Pertanyaannya adalah, akankah kita berusaha untuk mengikuti jejak Yesus? Apakah kita terbuka untuk memaafkan orang yang menyakiti atau mengkhianati kita? Dan jika kita tidak bisa menjawab ya, apakah kita bersedia untuk mengampuni orang lain kepada Yesus? Saudara dan saudari, Yesus akan menganugerahi kita dengan kemampuan untuk mengampuni jika kita membuka hati kita kepadanya. Yang harus kita lakukan hanyalah meminta. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.